Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repadita Dwi Natasha dengan NIM C0D023045. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya yang berjudul Penyusutan dan Amortisasi dalam Akuntansi Pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari penyusutan dan amortisasi. Secara umum, salah satu biaya yang digunakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto ialah biaya penyusutan dan amortisasi. Setiap wajib pajak dapat melakukan perhitungan penyusutan yang harus disesuaikan dengan standar akuntansi komersial. Namun, apabila dilakukan atas pelaporan SPT atau surat pemberitahuan, maka wajib pajak diharuskan melakukan penyusutan fiskalnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu penyusutan. Secara umum, penyusutan didefinisikan sebagai sebuah akumulasi biaya yang akan dialihkan atau dialokasikan sebagai aset tetap dalam kurun waktu atau periode tertentu. Penyusutan pun dapat diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya atau asli dari fixed asset atau aset tetap. Tabel, tarif, dan masa manfaat penyusutan fiskal. Yang pertama yaitu bukan bangunan, kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif garis lurus 25%, tarif saldo menurun 50%. Kelompok 2, 8 tahun, 12,5%, 25%. Kelompok 3, 16 tahun, 6,25%, 12,5%. Selebihnya dapat dilihat di PPT saya sendiri. Selanjutnya yaitu yang kedua, amortisasi, yaitu sebuah proses dari pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu ataupun periode tertentu dan tentunya dikerjakan secara bertahap. Selanjutnya itu ada masa manfaat dan tarif amortisasi, dapat dilihat langsung di tabel PPT saya. Selanjutnya yaitu nomor 3, aset yang disusutkan dalam amortisasi. Dalam akuntansi atau perpajakan dan perpajakan, aset yang dapat diusutkan melalui amortisasi adalah aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikut adalah beberapa contoh aset tak berwujud yang umumnya diamortisasi. Yang pertama yaitu hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atas investasinya. Yang kedua, hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang ketiga, merek dagang, tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu entitas dengan entitas lain. Yang keempat, goodwill atau aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis atau mencerminkan nilai lebih yang dibayar di atas nilai wajar aset bersih yang diakuisisi. Yang kelima, waralaba, yaitu hak yang diberikan oleh pemilik waralaba kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan nama dan sistem tertentu. Lisensi, izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tertentu. Perangkat lunak, biaya pendirian dan perluasan perusahaan. Yang terakhir itu hak penguasaan hutan dan hak atas mineral. Selanjutnya itu penerapan penyusutan dan amortisasi dan dalam berbagai bidang usaha. Yang pertama yaitu ruang lingkup bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Harta berwujud yang dimaksud adalah komoditas pokok, yaitu tanaman kehutanan. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun. Yang kedua itu tanaman keras, termasuk tanaman rempah yang penyegar, yaitu di kelompok 4, masa manfaat 20 tahun. Yang ketiga itu ternak, termasuk ternak penjantan di kelompok 2, yaitu masa manfaat 8 tahun. Yang kedua itu penyusutan ternak yang menghasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk harta berwujud berupa ternak, dapat berupa ayam bertelur dan bebek bertelur. Atas jenis ternak tersebut, wajib pajak melakukan A. Pembebanan sekaligus jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 1 tahun. B. Penyusutan untuk harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun atau dengan metode garis lurus. Yang ketiga yaitu penyusutan tanaman atau ternak yang menghasilkan setelah 1 tahun. Harta berwujud yang dimaksud adalah komoditas pokok, yaitu A. Tanaman kehutanan di kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. B. Tanaman keras termasuk tanaman rempah dan penyegar di kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. C. Ternak termasuk ternak penjantan di kelompok 2
masa manfaat 8 tahun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.